Selamat berjumpa kembali untuk rekan-rekan dosen, kemudian juga rekan-rekan mahasiswa, dan tidak ketinggalan juga para rekan-rekan guru, terutama para guru yang mengajar mata pelajaran yang berkaitan dengan berbagai ilmu yang dalam prakteknya harus ada praktik presentasi. Nah, dalam kesempatan yang baik ini, kita akan mengenal lebih jauh tentang presentasi. Adapun presentasi terutama dilakukan dalam rangka menyampaikan berbagai informasi kepada pihak lain, terutama dengan berbagai metode maupun dengan berbagai alat bantu sehingga penyampaian informasi itu menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, presentasi itu sendiri memiliki beberapa tujuan, dan di antara berbagai tujuan tersebut, yang pertama adalah untuk menyampaikan informasi baik yang bersifat biasa, penting maupun yang bersifat rahasia. Kemudian tujuan yang kedua dari dilakukannya sebuah presentasi yaitu dalam rangka menyampaikan permasalahan, kemudian juga solusi maupun cara kerja. Tujuan ketiga yaitu dalam rangka untuk mempengaruhi audiens atau pendengar dengan suatu gagasan berupa audio visual. Tujuan keempat dari sebuah presentasi adalah untuk menyampaikan sebuah variasi atau yang disebut dengan variasi berupa narasi menjadi lebih sederhana dan mudah untuk dipahami oleh audiens atau pendengar kita. Tujuan kelima yaitu untuk memotivasi sekaligus menginspirasi agar para audiens itu dapat tercapai sebuah kondisi di mana mereka mengerti tentang berbagai gagasan yang kita sampaikan dengan lebih mudah. Kemudian tujuan yang keenam dari dilakukannya sebuah presentasi yaitu untuk menyampaikan sebuah berita dalam bentuk fakta yang faktual. Tujuan ketujuh yaitu untuk membuat audiens bisa mencetuskan berbagai ide baru sesuai dengan keinginan yang dimaksudkan oleh seorang presenter. Dan tujuan kedelapan dari dilakukannya sebuah presentasi yaitu dalam rangka untuk memberikan materi pembelajaran agar mudah dipahami oleh audiens. Tentu ini akan banyak terjadi pada berbagai lembaga baik formal maupun non-formal, terutama yang bergerak dalam bidang pendidikan.
Tujuan kesembilan dari dilakukannya sebuah presentasi yaitu untuk mempromosikan suatu produk agar dapat memikat para audiens. Dan tujuan ke-10 dari dilakukannya sebuah presentasi yaitu untuk mengenalkan sesuatu, baik mengenalkan tentang diri, mengenalkan tentang organisasi, mengenalkan tentang perusahaan, atau tentang hal-hal lain. Itu tadi berkaitan dengan berbagai tujuan dari dilakukannya sebuah presentasi. Tentu masih ada beberapa tujuan yang lain yang kita tidak sebutkan semuanya karena keterbatasan waktu. Nah, setelah kita mengenal beberapa tujuan dari dilakukannya sebuah presentasi, mungkin pertanyaan yang berikutnya muncul adalah bagaimana cara membuat presentasi menjadi lebih menarik. Ini pertanyaan yang kerap kali muncul karena memang banyak orang bisa melakukan presentasi, namun tidak banyak yang bisa menyajikan sebuah presentasi yang bisa memikat audiens. Dalam hal ini, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar presentasi kita menjadi jauh lebih berkesan untuk kalangan audiens atau pendengar kita. Cara yang pertama adalah kita seyogyanya meminimalisasi jumlah slide yang akan kita tampilkan sebagai pendukung presentasi yang akan kita lakukan. Dalam hal ini, untuk mempertahankan pesan atau informasi yang jelas dan membuat audiens tetap penuh perhatian sekaligus penuh dengan ketertarikan, maka seyogyanya kita membuat jumlah slide dalam presentasi itu yang minimal saja. Kalau slide yang kita buat terlalu banyak, bukan tidak mungkin pada titik tertentu audiens akan merasa jenuh atau bosan. Oleh karenanya diperlukan kearifan bagi mereka yang akan melakukan sebuah presentasi untuk menghitung berapa durasi dari waktu yang akan digunakan untuk presentasi, sehingga akan dapat diukur dengan setepat mungkin berapa slide yang harus disajikan. Kemudian cara yang kedua, yaitu kita memilih font yang mudah untuk dibaca oleh audiens. Dalam melakukan sebuah presentasi, kita mesti memperhatikan apakah font yang kita pilih bisa dibaca cukup dari jarak yang jauh. Ini tentu penting karena audiens kita tidak hanya mereka yang berada
di barisan-barisan depan atau yang memiliki jarak cukup dekat dengan layar atau slide yang kita sajikan. Namun, ada juga audiens kita yang duduk mungkin atau berada di lokasi yang cukup jauh dari slide yang kita tampilkan. Oleh karenanya, seyogyanya kita memilih gaya font yang tepat seperti Helvetia atau Arial. Hindari font yang sempit seperti Arial menyempit. Bahkan sebelum melakukan presentasi, ada baiknya untuk mencoba terlebih dahulu menampilkan slide itu dan kita berada di tempat yang cukup jauh dari slide. Apakah dengan posisi yang cukup jauh dari slide kita masih bisa membaca slide kita tersebut? Oleh karenanya penting dalam memilih font yang akan kita tampilkan dalam slide kita. Kemudian yang ketiga adalah membuat teks yang sederhana dengan menggunakan poin atau kalimat singkat. Hindari pemakaian kalimat yang terlalu panjang di dalam slide karena akan mengganggu konsentrasi dari audiens kita dari mendengarkan kita, tetapi mereka justru sibuk dengan membaca kalimat-kalimat yang cukup panjang di slide presentasi kita. Jadi intinya adalah dalam slide manfaatkan pemilihan kalimat yang cukup singkat namun jelas. Kemudian cara yang keempat yaitu menggunakan grafik untuk membantu menyampaikan pesan dari presentasi kita. Namun perlu diingat, jangan membebani audiens dengan menambahkan terlalu banyak grafik ke slide. Ini tentu akan membuat audiens akan sibuk dengan menerjemahkan tentang grafik-grafik yang terlalu banyak. Oleh karenanya, dalam hal ini pilihlah pendukung berupa grafik yang penting-penting saja. Dan yang terakhir, yang kelima, cara untuk membuat presentasi agar kita dapat menjadi seorang presenter yang baik dalam sebuah presentasi, yaitu jangan lupa memeriksa ejaan maupun tata bahasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam tata bahasa. Itu tadi beberapa cara yang perlu mendapatkan perhatian kita semua jika kita ingin menjadi seorang presenter dalam sebuah presentasi yang menarik. Nah, setelah kita memahami tentang berbagai cara agar presentasi kita menarik, berikutnya adalah kita mengenal struktur dari presentasi. Adapun struktur dalam sebuah presentasi itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian pembukaan, di mana di dalam pembukaan ini pula masih ada beberapa subbagian. Yang pertama, subbagian attention getter
Artinya bahwa di dalam pembukaan sebuah presentasi itu, gunakan kalimat-kalimat yang menarik untuk membuka presentasi agar bisa menarik perhatian audiens kita. Subbagian kedua dari pembukaan yaitu tentang topik. Dalam hal topik ini, maka kita akan memaparkan topik materi yang akan dibahas. Dan subbagian ketiga dari pembukaan sebuah presentasi adalah agenda, di mana dalam agenda ini kita menjelaskan deskripsi umum atau gambaran umum tentang isi dari materi presentasi yang kita lakukan. Nah, setelah pembukaan, bagian kedua dari sebuah presentasi adalah isi, di mana isi ini juga terdiri dari dua subbagian. Yang pertama adalah pokok materi itu sendiri, dan yang kedua adalah materi pendukung, di mana materi pendukung ini dimaksudkan untuk membuat audiens dapat lebih memahami persoalan-persoalan yang muncul di dalam materi pokok yang kita sampaikan. Dan yang terakhir, struktur dari sebuah presentasi setelah yang pertama tadi pembukaan, kedua adalah isi, yang ketiga adalah kesimpulan. Di dalam kesimpulan ini pula terdapat dua subbagian. Yang pertama adalah rangkuman dari materi pokok, dan yang kedua adalah penutup, di mana dalam penutup ini ada baiknya kita menggunakan berbagai rangkaian kalimat penutup yang bisa memberikan kesan untuk audiens kita. Itu tadi struktur dari presentasi. Nah, dalam sebuah presentasi, tentu kita menginginkan sebuah presentasi yang baik, yang menarik, dan juga berkesan bagi audiens kita. Tentu dalam sebuah presentasi yang baik, dapat kita ulas beberapa ciri di dalamnya. Beberapa ciri dari presentasi yang baik, di antaranya adalah yang pertama, dalam sebuah presentasi penyampaiannya dilakukan dengan semangat dan juga harus siap mental. Ciri yang kedua dari presentasi yang baik yaitu bahwa di dalam presentasi penyampaiannya dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan alokasi waktu yang disediakan. Presentasi yang terlalu lama akan membuat audiens menjadi jenuh atau bosan. Ciri yang ketiga dari presentasi yang baik yaitu kejelasan berbicara di depan audiens. Oleh karenanya, acap kali untuk mendukung kejelasan berbicara ini, kita diperkenankan untuk mempergunakan alat bantu berupa pengeras suara. Namun yang perlu diingat adalah jika kita menggunakan bantuan pengeras suara, pilihlah
alat bantu pengeras suara yang memiliki kualitas baik, sehingga tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan masalah yang disebabkan karena pengeras suara tidak berjalan sesuai dengan keinginan. Kemudian ciri yang keempat dari presentasi yang baik yaitu kita harus menyediakan sesi tanya jawab. Mengapa? Karena dengan adanya sesi tanya jawab ini akan menimbulkan sebuah pola komunikasi yang aktif. Maka dengan komunikasi yang aktif terutama dari presenter dan audiens akan menciptakan sebuah kondisi presentasi yang jauh lebih hidup. Kemudian ciri yang kelima yaitu presentasi disajikan secara sistematis. Ciri keenam yaitu penggunaan atau pemakaian pakaian yang serasi. Biasanya kalau untuk presentasi bisnis akan dikenakan pakaian atau kostum formal. Ciri yang ketujuh dari presentasi yang baik yaitu slide dapat terbaca dan menarik bagi seluruh audiens. Ciri kedelapan yaitu melakukan gerak-gerak tertentu pada saat berbicara. Ingat, gerak-gerak ini yang dimaksud adalah gerak tubuh yang bisa mendukung untuk lebih meningkatkan kewibawaan dari presenter. Namun dalam hal gerak tubuh ini jangan berlebihan. Dan ciri ke-9 dari presentasi yang baik yaitu buat kontak mata dengan audiens. Jangan hanya melihat ke satu arah saja, terutama ke satu arah dari audiens saja. Buat pandangan mata kita untuk tertuju ke semua audiens. Demikian pembahasan singkat kita tentang presentasi yang baik. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua dan kita akan lanjutkan dengan pembahasan dengan topik-topik yang tidak kalah menariknya di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, klik dalam layar Anda untuk like, Anda komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe. Terima kasih.